Enak kayaknya. Oh, baru tahu Zoom bisa di live ke Facebook toh. Nice. Wow. Oh, very cool. Baru tahu Very juga. cool. Oke, kelihatannya udah masuk Facebook ini. Wow, Facebook langsung 25. Mantap. Building. Oh, Mantap. ini ada Ya, Ih, ramai sekali. FPID online learning 9. Udah ditunggu-tunggu kayaknya sama mereka nih. Langsung 25 aja di di Facebook. Oke lah. langsung 60. Oke, Om Inung. Om Inung. Oke, mulai nih. Siap. Monggo. Bentar, yang mulai siapa? Ada atau dibuka dulu? Ya, Om Inung yang buka biasanya. Nodok. Oke. Facebook udah live ya? Sudah. Oke. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat berpuasa hari pertama untuk teman-teman yang berpuasa. Semoga kita bisa kuat sampai akhir. Dan kita mencoba hal yang baru ya. Mungkin tiap hari kayaknya Om Peter ini ya. Tiap hari sebelum berbuka kita bikin acara online terus ya. Ya, rencananya sih 3 kali seminggu, 3 kali. Ya. Tapi kalau tergantung pemateri sih. Iya. Intinya kita ngaji yang tidak biasa, ini ngaji programming kita. Ngabuburit sambil belajar programming. Jadi hari ini rencananya pertemuan kita sudah pertemuan sampai yang ke-9 ya Om Peter ya? Ya, betul sekali. Sudah pertemuan ke-9 dan hari ini yang akan menjadi bos kita adalah Om Peter. Om Peter salah, beda dikit. Om Petra yang akan membagikan ilmu tentang CI dan CD, Continuous Integration and Continuous Deployment ya. Nah, sama aja. Ini ilmu yang nggak murah nih, nggak mudah juga dipelajari karena nggak gampang juga, nggak semua punya sempat gitu ya. Kadang-kadang jangankan mau CI/CD, mau commit aja masih bingung deh. Jangan malah kadang-kadang commit kita hilang sama commit developer lain gitu kan. Nah, oke, silakan Om Petra untuk dimulai agar kita bisa sama-sama punya waktu banyak sebelum berbuka puasa. Monggo, Om Petra. Oke, ya saya share screen dulu ya. Oke, sip. Sekarang kelihatan ya? Ini saya? Kelihatan. Oke. Mungkin saya matiin video aja biar nanti tidak terdistract dengan muka saya. Oke, sip. Jadi thank you banget atas waktunya dan teman-teman, saya harap puasanya lancar semua. Jadi jangan ada yang buka sebelum waktunya ya. Gitu. Kemudian
Ya, di sini saya bakal sharing-sharing tentang gimana sih kita building CI/CD pipeline. Tapi mungkin ya karena saya from AWS, jadi saya mungkin agak apa ya sharing sedikit kayak gimana sih kayak apa aja fitur-fitur di AWS yang bisa ngebantu teman-teman building CI/CD pipeline di AWS. Nanti juga saya akan jelasin tentang sedikit tentang infrastructure as a code ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung apa namanya di chat aja, dan kalau misalnya kayak ada suara saya nggak kedengeran bisa di chat aja buat nanti biar saya tahu kalau misalnya nggak kedengeran. Oke, perkenalan dikit ya. Jadi saya dulu ya nama saya Petra Novandi Barus. Jadi saya sekarang kerja di AWS Indonesia sebagai senior developer advocate. Tapi sebelum gabung AWS, saya bikin startup sendiri dulu namanya urbanindo.com. Dulu bikinnya pakai PHP MySQL, awal-awalnya pakai Yi framework. Kemudian ya saya pakai PHP itu udah lama banget ya, dari sejak PHP 3 kali. Gitu. Makanya ya saya pas begitu building gitu pakai PHP aja gitu. Kemudian lama-lama company jadi gede dan jadi salah satu real estate portal di Indonesia yang yang gede ya gitu. Kemudian tahun 2018 di-acquire oleh 99.co, perusahaan Singapura. Baru 2019 saya gabung ke AWS sebagai developer advocate. Jadi saya gabung ini dengan niat ingin kayak ngebantu teman-teman yang di sini kerja sebagai developer, ada juga startup, mungkin enterprise juga gitu. Nah, jadi saya pakai AWS itu dari tahun 2011, jadi itu 2012, jadi udah lebih dari 8 tahun ya jadi customer-nya AWS juga gitu. Jadi saya senang banget pakai AWS karena dengan AWS itu saya dulu tuh bisa kayak gerak dengan cepat gitu. Karena kan bikin startup itu kan harus cepat jalannya biar nggak kalah dengan company-company yang lebih gede. Dan saya suka ngobrolin soal startup, DevOps, ya termasuk yang bakal saya bahas ini, dan juga modern application kayak microservice, container, serverless, dan juga distributed system gitu. Nah, teman-teman kalau habis ini mau ngontak atau ada pertanyaan tapi mungkin malu-malu nanya di sini, bisa kontak saya di Twitter @petrabarus atau di Telegram Petra Barus atau di LinkedIn Petra Barus juga gitu. Oke. Ya, jadi tapi sebelum saya mulai, saya minta feedback-nya. Jadi kalau misalnya apa namanya teman-teman pengen dengar sharing saya lagi yang lainnya, saya pengen tahu kayak kira-kira apa sih yang menurut teman-teman menarik gitu buat saya bahas gitu. Jadi ya saya tadi suka banget ngobrolin DevOps, modern app dan lain-lain gitu. Jadi saya pengen tahu kayak nanti kalau misalnya Petra diundang Om Peter lagi, kira-kira enakan ngebahas ini yuk gitu. Jadi ya jangan lupa feedback-nya. Oke, dan yang mau saya bahas apa aja sih? Ya, pertama saya bakal bahas tentang overview DevOps itu apa. Kemudian tools-tools yang ada di AWS buat ngebantu teman-teman bikin CI/CD on top of AWS. Dan juga nanti saya akan jelasin sedikit soal CDK yang ya ini adalah tools buat ngemodelin infrastruktur as code gitu. Jadi sengaja tidak di full screen. Oke, saya full screen aja ya. Enggak. Gimana sih cara full screen? Oh, ini dia slide. View. Oke. Sip. Udah full screen. Mantap. Oke. Ya pertama tentang DevOps dulu. Jadi di sini nggak tahu ya, saya rasa sih banyak teman-teman kayak tahu pernah dengar lah DevOps itu apa. Tapi mungkin masih belum terlalu tahu kayak apa sih DevOps itu gitu. Dan wah ini ada yang resen. Nanti kalau mau yang resen bisa ini aja ya, kalau mau pertanyaan di di chat aja. Pertanyaan nanti dibahas setelah selesai sesi. Jadi kita selesaiin sesinya dulu. Nanti setelah sesi baru boleh. ada tanya jawab. Boleh. Oke. Ya. Jadi sebenarnya saya juga banyak sih yang miskonsepsi soal DevOps. Jadi termasuk saya juga dulu nganggap kayak kalau kita udah pakai Jenkins, kalau udah kita pakai Chef, kalau kita udah pakai misalnya Kubernetes itu udah DevOps gitu. Tapi enggak, itu sebenarnya tools. Tapi yang namanya DevOps itu adalah kumpulan dari 3 hal. Yang pertama, yang paling penting adalah culture. Kemudian dari culture ini diimplementasikan sebagai kayak common practices, dan nanti akan dibantu dengan tools yang nanti bakal mengefektifkan practice ini gitu. Jadi sebenarnya apa sih kultur dari DevOps?
Jadi kalau misalnya ada banyak sih company atau tim, mungkin di sini teman-teman juga ngalamin, yang mereka tuh misahin antara development dan operations. Jadi tim development yang ngembangin software, dia bakal ngebikin software, kemudian setelah softwarenya kelar, gitu kan, sesuai dengan UIT segala macam, kemudian baru istilahnya kalau kita bilang dilempar ke dinding gitu kan, udahlah di deploy aja gitu. Nanti ada masalah segala macam, itu yang nanganin tim yang lain gitu, ops. Nah, permasalahannya adalah ini tuh mereka ilmunya mungkin konteksnya beda-beda gitu, karena dev itu yang ngerti kodenya, ops itu cuman kayak monitoring segala macam. Tapi ketika ada masalah yang dihadapi oleh customer atau user, misalnya ada bug, ada segala macam, itu ops itu kadang nggak tahu gitu. Dia harus bangun malam-malam, kemudian ngedebug, kemudian kayak dia nggak tahu konteksnya apa segala macam, dan dia harus ini ke dev gitu. Dan ini kan ilmunya konteksnya sangat terpisah. Jadi dengan adanya DevOps ini, sebuah tim itu dia menangani baik both development dan operations. Jadi orang yang nanganin bikin kode, dia harus bisa nge-operating gitu. Dia harus bisa kayak tengah malam di di pager, kemudian kayak semua debug dan nge-fix gitu. Jadi di sini ada shared responsibility dan juga saya bilang ownership. Jadi sebuah tim itu mereka tuh punya ownership untuk mulai dari mereka decide mereka mau bikin apa, kemudian apa yang mereka pilih sebagai teknologinya, kemudian apa juga yang mereka gunakan untuk deployment, dan juga apa yang mereka how they do the operations gitu, bagaimana cara mereka bikin alerting, monitoring segala macam. Dan juga yang paling penting juga adalah salah satunya visibility. Jadi tim development itu harus tahu apa sih yang terjadi tim DevOps itu harus tahu apa yang terjadi di production juga gitu, atau apa yang terjadi di QA. Jadi jangan sampai kayak development sama QA itu misah dan mereka nggak tahu satu sama lain gitu. Dan DevOps tim ini juga harus tahu kayak, oh ternyata begitu di deploy itu ada banyak yang error gitu misalnya. Dan intinya adalah mereka punya komunikasi yang sangat bagus di antara satu tim itu. Gitu. Jangan sampai kayak kalau misalnya kita pakai practice yang bukan DevOps, itu development sama operations cuman pernah ngomong tuh kalau ada masalah gitu. Cuman kalau nggak ada masalah ya mereka nggak bakal ngomong. Nah, setelah culture ini ada beberapa practice-nya. Nanti bakal saya jelasin lebih sedikit-sedikit. Yang pertama adalah microservice-based architecture, kemudian CI/CD, infrastructure as a code, monitoring dan logging. Tapi di sesi ini saya bakal bahas lebih banyak soal CI/CD dan infrastructure as a code gitu. Dan selanjutnya adalah tools. Jadi intinya adalah setelah praktis ini dijalanin, kita selalu berusaha untuk improvement kan. Oh, apa sih yang bisa diimprove selanjutnya? Dan setelah itu kita bisa baru mengadopsi kayak tools-tools yang nantinya akan bisa membantu kita mengefisiensikan ya praktis kita tersebut gitu. Jadi toolsnya macam-macam ya. Dia bisa ngebantu mulai dari gimana caranya si tim ini mereka bisa doing like smarter releases dan lebih cepat gitu. Jadi intinya adalah mereka tuh nggak usah nunggu lama dan mereka bisa kayak gimana mulai dari development sampai production itu bisa lebih cepat dan kecil-kecil gitu. Kenapa? Karena kalau gede-gede itu nantinya adalah kita kalau kita ngedeploy sebuah yang gede, kita kalau ada masalah kita bakal susah buat ngedebugnya gitu ya, ngeinvestigasi gitu. Tapi kalau kecil-kecil, nah ini lebih enak karena kita nanti bisa lebih gampang punya feedback loop. Tapi nanti ini saya bakal jelasin dikit. Nah, kenapa DevOps itu penting? Jadi ini berdasarkan survei dari Puppet. Jadi dengan adanya DevOps itu akan lebih cepat dari mulai commit ke deploy. Mungkin kalau teman-teman di sini dari begitu commit ke deploy makan waktu misalnya kayak sejam atau misalnya 2 jam gitu kan. Misalnya kayak connect FTP, kemudian download kodenya segala macam gitu. Dan juga deployment-nya jadi lebih cepat. Kenapa? Kenapa ini penting? Karena dengan deployment-nya kita lebih banyak, itu nanti kita akan lebih mudah buat bereksperimen gitu. Kita akan lebih tahu kayak customer sih maunya apa sih gitu. Tapi kalau misalnya lama-lama mungkin kita kelamaan nanti mungkin kita bisa dikejar oleh kompetitor. Dan selanjutnya adalah dengan adanya DevOps ini waktu yang di-spend itu tuh bisa lebih banyak yang tadinya kita buat ngedebug kemudian buat nge-fix failure gitu kan. Itu bakal bisa dialihin lebih ke building new features dan code gitu. Jadi kita bisa fokus instead of kita doing like debugging dan mungkin kayak fixing, kita kayak fokus apa sih yang membedakan produk kita dengan produk orang lain. Gitu. Itu kenapa DevOps ini matter lah.
Oke, jadi praktis pertama adalah microservice. Jadi ketika kita awalnya mungkin awal-awal kita bikin building sebuah produk, gitu kan, kita building kayak satu code base, di situ misalnya kalau pakai Y atau Laravel, ya udah di situ ada semua fungsinya, semua fiturnya gitu. Tapi lama-kelamaan kalau misalnya kayak kodenya makin lama makin gede, ini tuh nantinya akan berjalan lebih lambat gitu. Kenapa? Karena kadang mungkin kayak satu code base ini digunakan oleh dua tim yang berbeda gitu kan, atau misalnya kayak timnya gede juga. Nah, dengan tim yang gede ini mereka komunikasinya jadi lebih lambat, kemudian dependensinya juga lebih banyak gitu. Jadi misalnya kayak, oh saya pengen deploy fitur ini, tapi nunggu fitur B, saya mau udah kelar fitur A, tapi begitu mau deploy ternyata harus nunggu fitur B di deploy dulu gitu, karena dia tuh proses deploymentnya cuma satu gitu. Jadi dan masalah kalau misalnya fitur B kita deploy tiba-tiba fail, fitur A tuh nggak rilis jadinya kan gitu. Nah, dengan adanya dengan practice microservice ini, jadi semua kode-kode yang gede ini, code base monolith ini kalau kita bilang, itu bakal dipecah-pecah ke dalam satu fungsionalitas yang sangat spesifik gitu. Dan ini akan ditangani oleh satu tim. Jadi misalnya kalau ya kita punya cerita di Amazon itu tahun 2001, kita tuh punya Amazon.com yang retail itu punya code base yang sangat gede gitu. Dan organisasinya juga monolith. Jadi seringkali code base itu merepresentasikan organisasinya gitu. Nah, ini ngebikin produk itu jadi lebih lama dirilis, dan kan kita yang nama inovasi itu kan harus selalu melakukan eksperimen. Jadi kalau kita kayak eksperimennya nggak bisa lebih sering, itu kan nanti kita nggak bisa tahu sebenarnya customer itu maunya seperti apa gitu. Apa yang kira-kira menarik bakal dipakai oleh customers. Nah, selanjutnya selama mulai dari 2001, akhirnya kita Amazon membuat mandat bahwa semua tim ini semua code base ini yang gede ini harus dipecah ke dalam kecil-kecil, di mana satu tim ini akan memegang satu service. Dan tim ini kita sebut dengan namanya two pizza team. Ya, ini artinya adalah satu tim itu cuma bisa diberi makan oleh 2 buah pizza gitu. Jadi sebenarnya ini agak analoginya mungkin cukup menarik ya, karena ya bisa aja kan kayak tim isinya kayak 1 orang tuh dikasih makan 2 pizza, atau mungkin tim yang 20 orang ya disuruh bagi-bagi. Tapi intinya adalah di sini satu tim itu ukurannya sangat kecil. Misalnya saya tuh pizza tuh biasanya dia paling banyak itu adalah 10 orang lah. Gitu. Di mana satu tim ini mereka tuh punya ownership penuh terhadap service-service ini. Gitu. Mereka yang mulai bangun, mereka yang sampai operation-nya, sampai mereka do like the next planning of the service. Gitu. This is tuh pizza team. Nah, selanjutnya adalah DevOps, CI/CD. Jadi kegunaan CI/CD itu adalah gimana caranya kita bisa mempercepat proses pipeline antara kita begitu kita submit code sampai itu nyampe ke customer kita atau user kita. Nah, bedanya apa? Kalau continuous integration itu dia gimana kita supaya kayak kode kita bisa langsung digabungin dengan kode orang tanpa ada kerusakan. Gitu. Kalau continuous delivery dia kan sampai ke production, cuman bedanya adalah di continuous delivery itu masih ada gate-nya gitu. Jadi sebelum masuk ke production itu harus ada kayak semi manual approval. Jadi nanti kayak satu klik gitu kan, dia bakal ke deploy. Tapi kalau continuous deployment dia langsung aja begitu dia commit source code, masuk ke build, test, baru langsung ke production. Gitu tanpa harus kayak ada approval gitu. Dan ini kan cukup ngeri sebenarnya kalau misalnya DevOps practice-nya masih belum mature, ini sebenarnya ngeri juga karena takutnya kayak ada bug yang kelewatan, tiba-tiba masuk production aja gitu. Nah, goal-nya sih ya itu seperti saya bilang, begitu continuous integrations itu mereka tuh begitu masuk kodenya tuh bisa coba dicek dengan konsisten dan repeatable. Jadi kalau misalnya ada artifak kode kita masuk, kita pengen tahu ini tesnya jalan atau enggak gitu kan. Kemudian kita bisa nambah kode lagi, kemudian ngejalanin tes di environment yang persis sama gitu. Jangan sampai kayak di orang yang satu sama orang yang lain itu bisa beda gitu. Dan kemudian pada akhir continuous integrations itu bakal ada artifak yang bisa siap di deploy. Misalnya kalau PHP itu zip gitu kan, atau container image gitu. Jadi ketika timnya mau nyoba, dia bisa langsung download artifak itu dan ngejalanin di di environment dia, di laptop dia, sama seperti dia ngejalanin itu di production gitu. Dan juga yang paling penting adalah kalau misalnya fail atau tesnya ini, si developernya langsung tahu gitu. Jadi jangan sampai kayak nunggu lama baru tahu kayak kok fail gitu kan. Nah, tapi kalau continuous deployment, nah itu gimana caranya begitu kita rilis itu udah langsung masuk staging dan juga nanti production dengan lebih cepat. Dan di mana kayak production ini begitu kita launching itu bisa kita bisa tahu
secepat mungkin bahwa oh ini ternyata fail gitu, dan kalau bisa kodenya itu nggak impacting user lah kalau misalnya ada masalah. Dan juga gimana caranya kita bisa deploy-nya faster. Jadi mulai dari kita code sampai kita betul masuk production itu bisa dalam waktu yang hitungan menit kalau bisa lah, jangan sampai jam. Gitu. Jadi dengan adanya deployment-nya lebih cepat, kita bisa lebih sering deploy gitu. Dan nanti kita bisa lebih cepat antara kita awalnya punya ide bikin fitur sampai fitur itu nyampe ke user atau customers kita. Nah, kalau untuk practice infrastructure as a code, jadi di sini kita ngemodelin bikin database, bikin instance, bikin storage itu dengan kode. Jadi nggak lagi kalau kita bikin database itu kita harus masuk ke konsol, kemudian kita ngeklik, kemudian baru konsolnya jadi, baru kita pakai gitu. Nah, kenapa infrastructure as code ini bagus? Jadi kalau kita ngebikin kita pertama adalah kita bisa tahu kalau misalnya kayak kita ngubah database gitu kan, atau kita nambah database baru, itu semua orang yang ada tim dia bisa tahu gitu. Oh, ternyata kita nambah database baru gitu. Beda kalau misalnya kalau pakai konsol, mungkin orang yang lain yang nggak punya akses ke konsol, dia nggak tahu kan, kayak oh ternyata nambah database baru gitu. Dan kalau dengan ini kita bisa track gitu, apa sih perubahan-perubahan yang bisa yang akan ditambahin. Gitu. Jadi kalau di AWS itu ada namanya CloudFormations, yang kiri dia bentuknya kayak YAML atau JSON. Kalau di kanan tuh ada CDK, itu bentuknya kayak programming language. Nanti saya bakal bahas lebih lanjut lah. Jadi intinya itu praktisnya infrastructure as code. Gitu. Jadi kita bisa dan juga bagusnya infrastructure as code. Jadi kita bisa dengan mudah mereplikasi sebuah infrastruktur ke environment lain. Misalnya kita pengen nyoba buat misalnya staging gitu kan, atau kita mau bikin di region baru gitu. Jadi itu dengan mudah bisa di-deploy tanpa kita harus kayak satu-satu manual gitu buat buat bikin resource-nya. Gitu. 5 menit. Dan monitoring dan logging ini juga penting karena terkait masalah visibilitas. Kita pengen tahu sebuah tim DevOps itu harus bisa tahu apa sih yang terjadi di production atau di staging atau di semua environment gitu. Jadi dia bisa tahu kalau misalnya kayak oh ternyata fitur yang saya tambahin itu nambahin response time gitu. Jadi ngebikin situsnya lambat gitu juga. Dan misalnya dia bisa tahu kayak kalau misalnya ada bug itu failure-nya bisa langsung cepet diketahui. Jadi jangan sampai kayak nunggu tim customer service ngomong oh ini ada bug nih, ada customer yang komplain nemu bug gitu. Jadi dia harus bisa cepet tanggap gitu dengan ketahuan dari loggingnya gitu kan. Oh tiba-tiba request yang 500 tuh nambah naik. Nah kalau ada naik itu nanti bisa ada alert misalnya gitu ya. Dan ada best practice lain sih dari developer Amazon. Jadi yang pertama adalah CI/CD is must. Dan saya pribadi sangat setuju ya. Jadi begitu kita bikin yang saya biasa bikin, begitu saya bikin code base adalah saya siapin CI/CD-nya dulu gitu. Meskipun fiturnya nggak ada. Jadi yang penting adalah bikin CI/CD dulu, saya commit kode, fiturnya nampilin hello world, oke. Tapi yang penting adalah begitu kita ngoding fiturnya, itu langsung cepat gitu. Langsung cepat diketahui fiturnya seperti apa, langsung bisa dicoba gitu. Beda kalau misalnya kita CI/CD-nya belakangan gitu kan. Baru nanti kita bikin semua kode dulu, coba di lokal, oke gitu kan. Kita bikin 10 fitur, tiba-tiba pas begitu di deploy, ternyata 10 fitur itu nggak ada yang jalan. Gitu. Tapi dengan CI/CD kita bisa tahu, fitur 1 jalan, baru kita lanjut fitur 2, fitur 3. Gitu. Kemudian yang kedua adalah ya terkait tadi infrastructure as code. Jadi semuanya itu harus dimasukin ke code gitu, dimasukin ke kode repositorinya. Misalnya infrastrukturnya aplikasi tentu ya, infrastrukturnya kayak misalnya database-nya settingan konfigurasi ukuran database, kemudian kayak lokasi ukuran database, kemudian kayak storage-nya di mana gitu. Nah, kemudian yang ketiga kalau misalnya begitu CI/CD coba misalnya pakai continuous delivery dulu gitu. Jadi awalnya kita pakai yang yang pakai gated. Jadi artifaknya udah, baru kita bikin kayak semi manual, kayak tombol baru dia deploy ke productions gitu. Nah, dan nanti kalau misalnya praktisnya udah mulai bagus, ini nanti continuous delivery-nya bisa langsung diganti dengan continuous deployment gitu. Jadi biar bisa lebih cepat gitu. Kemudian lalu ada baiknya gimana kita sebelum deploy ke production kita coba dulu ke misalnya staging atau canary lah. Kemudian juga bisa deploy-nya kayak rolling. Jadi bisa misalnya kalau kita punya kayak sebuah
ya user di seluruh dunia, kita bisa kayak rolling dulu ke user-user yang ada di region yang paling dekat misalnya. Kemudian atau kita coba ke 10% user, 20% user gitu. Jadi ini ngilangin blast radius kalau misalnya ada masalah. Nah, apa aja sih tools-tools yang ada di AWS buat ngebantu teman-teman buat bikin CI/CD? Jadi kalau dilihat ada 5 macam fase di rilis dan monitoring. Jadi yang pertama itu adalah source, di mana kalau kita source itu maksudnya kita ngecek-in code kita, naruh code kita, kemudian melakukan peer review. Jadi kalau teman-teman bikin pull request, kemudian melakukan review antara satu sama yang lain. Kemudian setelah itu biasanya dia masuk ke proses build, di mana kalau ini adalah compile code. Kalau di PHP kan kodenya nggak di-compile ya biasanya. Gitu. Nah, kemudian atau style checking gitu kan. Jadi ngecek apakah kayak ada yang komitan yang mungkin nggak sesuai guideline gitu. Misalnya guideline-nya adalah kurung awalnya di atas bukan di bawah gitu kan. Oh, tiba-tiba ada yang kurung awalnya di bawah. Nah, itu langsung ketahuan gitu. Kemudian ngelakuin code metrics misalnya ngukur kayak penambahan line of code, kemudian penambahan kelas, atau misalnya ngukur kayak kompleksitas sebuah kelas atau fungsi. Gitu. Kemudian juga ada building container image kalau teman-teman misalnya kalau pakai Docker. Lalu selanjutnya juga di build ini ada proses unit test juga. Nanti saya bakal demoin juga. Nah, setelah itu masuk fase test yang dia udah menggunakan kontainer yang siap ke production gitu. Jadi dia ngelakuin kayak integration test dengan misalnya komponen-komponen atau service-service yang ada, yang lain. Kemudian dia juga ngelakuin load testing. Jadi misalnya mampu nggak sih ini nanganin request yang gede gitu. Atau UI test ini mirip kayak UAT ya jadinya apakah behavior-nya itu sesuai dengan apa yang kita pengen gitu. Lalu juga ada penetration test buat security, misalnya apakah dia misalnya kayak menggunakan library yang yang ada security issue-nya gitu. Lalu setelah itu kita melakukan deployment ke production atau ke environment yang lain gitu ya misalnya. Setelah itu kita deploy, kita lakukan monitoring. Jadi kita bisa tahu gitu kan kalau misalnya di sini kita bisa tahu kayak sebenarnya kayak reps kinerjanya seperti apa sih, performanya seperti apa sih, apakah dia ngebikin lambat gitu kan, apakah tiba-tiba yang awalnya response time-nya cuma kayak 100 milisecond tiba-tiba jadi misalnya 500 milisecond. Itu kan yang menurunin kayak customer experience ya. Jadi kan user yang biasanya ngasihnya cepat, oh kok tiba-tiba lambat gitu. Atau malah jangan-jangan tiba-tiba error semua gitu. Jadi ini bisa ini penting buat kita tahu apa sih yang ada di production. Lalu tools-toolsnya antara lain ini nanti saya bakal jelasin satu-satu. Jadi kita ada punya code commit, code build sama buat deploy pakai code deploy itu juga bisa. Tapi nggak harus pakai semuanya juga sih, bisa pakai salah satu juga. Kemudian bisa pakai AWS X-Ray itu buat nanti ngelihat antara kalau teman-teman pakai microservices nanti bisa lihat kayak hubungan antara satu microservice dengan microservice yang lain gitu itu seperti apa. Lalu juga Amazon CloudWatch itu buat monitor gitu, monitor log atau monitor kayak CPU atau instance atau database-nya gitu. Lalu untuk nge-visualize antara pipeline ini ada namanya AWS Code Pipeline. Jadi nanti ini bakal ngemodelin dan juga bakal bisa menambahkan kayak stage dan orkestrasi pipeline yang akan kita pakai gitu. Lalu ya mulai dari code build. Jadi code build itu semacam server buat build. Jadi teman-teman di sini kalau ngerantes atau nge-build itu bisa pakai code build. Jadi ini dia fully managed. Jadi di bawahnya itu teman-teman nggak lagi kayak nge-manage servernya gitu. Kalau teman-teman sini kayak biasa pakai Jenkins. Itu kan Jenkins itu kan harus keep di maintain ya. Jadi kayak misalnya harus sering di patch, harus sering mungkin kalau butuh kayak harus sering di upgrade gitu. Tapi kalau pakai code build dia itu scalingnya udah di handle gitu. Jadi dia bayarnya per minute gitu. Jadi kalau kita misalnya nggak pakai ya dia nggak bayar. Dan dia nyediain kayak banyak sekali build environment yang udah ada misalnya PHP, Java atau Docker. Ya dengan Docker bisa pakai ya Docker image yang custom lah gitu. Kemudian code build juga dia bisa menggunakan pakai code pipeline atau bisa pakai Jenkins juga. Jadi kalau teman-teman sini udah pakai Jenkins, Jenkins servernya bisa dipakai buat nge-manage pipeline-nya, tapi
workernya nanti bisa pakai code build gitu. Jadi nanti jadinya cuma nyuruh tolong code build jalanin unit testnya gitu, atau jalanin code testingnya build-nya misalnya. Kemudian code commit ini adalah ini adalah Git repository yang secure dan scalable. Jadi teman-teman bisa nge-store kodenya juga di sini. Dan dia bisa integrate dengan Git tools yang ada lah gitu. Jadi Git tools yang ada yang udah ya mungkin Git CLI seperti biasa, dan Git mungkin kayak Git tools kayak yang buat viewing itu. Nah, dia nanti tapi below it dia pakai Amazon S3 gitu buat storing-nya. Terus nggak ada repo limit size-nya, dan dia integrate dengan Lambda, jadi function as service. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak ngelakuin kayak nge-commit code, dia bisa nanti execute something lah, misalnya ngirim email ke timnya bahwa ini ada code yang udah ini, atau ngelakuin checking misalnya ternyata ini kodenya pakai library yang misalnya nggak appropriate gitu. Itu juga bisa. Lalu code deploy. Nah, ini this is very powerful feature. Jadi dia bisa ngedeploy ke basically a lot of instances. Jadi kalau dalam sini manage server yang banyak gitu kan, atau pakai Lambda, dia bisa ngebantu buat ngedeploy tanpa downtime. Gitu. Dan juga kalau misalnya ada masalah, dia bisa dengan gampang kayak nyuruh kayak supaya rollback gitu kan, rollback ke versi sebelumnya. Jadi dan juga bisa bikin kayak misalnya kayak blue dan green. Jadi kalau pakai blue green deployment, itu teman-teman bikin kayak deployment yang udah jalan itu namanya green kan. Kemudian dia bisa bikin deployment baru pakai kita namain blue gitu. Jadi begitu blue ini udah stable, dia bisa switch dari green ke blue. Jadi ini ngebikin pas deployment tuh nggak ada downtime. Jadi ada minimum downtime lah. Nah, lalu code pipeline. Nah, ini adalah buat ngakuin delivery-nya. Dia nge-visualize release process-nya. Jadi di sini kita bisa bikin kayak banyak sekali staging, tergantung teman-teman kayak butuhnya apa ya. Jadi misalnya kayak dari mulai source, ada misalnya unit test, UI test, integration test, penetration test, baru deploy staging, gitu, baru deploy production, gitu. Dan dia integrate dengan third party ada services yang lain. Gitu. Kayak misalnya ya SNS, kemudian juga Lambda. Jadi kalau misalnya ada bisa di-custom. Jadi kalau udah nyampe stage ini kita mau melakukan sesuatu, nah itu bisa digunain. Nah, lalu terkait dengan infrastructure as a code, saya pengen jelasin kayak di sini kayak kalau teman-teman sih mungkin pernah dengar namanya kayak tadi saya jelasin CloudFormation. Nah, di sini juga mungkin teman-teman pernah dengar namanya Terraform. Ini juga hal yang mirip ya. Jadi kalau Terraform itu kan kayak ngemodelin infrastruktur secara deklaratif gitu ya. Tapi kalau CDK dia itu dia menggunakan programming language yang familiar, ya ini TypeScript, JavaScript, Python, .NET sama Java, gitu. Dan nanti kita bikin kayak kodenya, lalu kodenya ini akan disynthesize oleh CLI, akan menjadi kayak CloudFormation template gitu. Jadi sebenarnya dia ujung-ujungnya CloudFormation lagi gitu. Jadi tapi instead of CloudFormation-nya kayak ribuan baris, dia bisa cuman kayak lebih kecil gitu, karena dia udah ada memiliki abstraksi di atasnya. Gitu. Jadi karena pakai programming language, dia bisa menggunakan best practice programming language yang kita sering tahu gitu kan, kayak misalnya inheritance, kemudian abstraksi gitu ya. Itu jadi kayak kita refactoring, kita bisa nge-refactor, ngebikin abstraksi on top of abstraksi, on top of abstraksi lagi gitu. Jadi itu akan meng-hide complexity di bawahnya. Gitu. Nanti saya bakal demoin. Nanti setelah jadi CloudFormation, dia bakal di-deploy di AWS gitu. Nah, komponennya apa aja? Jadi komponen yang paling kecil itu kita sebut dengan construct. Jadi construct itu dia merepresentasikan kayak resources, kumpulan satu atau kumpulan resources gitu. Jadi kita mulai dari resources yang level 1 itu adalah yang dia representasikan kayak sebuah construct yang paling kecil, misalnya EC2 atau S3 bucket gitu. Dan nanti kita bisa ngekode ini ya dalam TypeScript, JavaScript, kemudian .NET dan atau Python atau Java. Nanti itu pakai yang namanya library-library yang udah disiain. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen bikin S3, bikin EC2, dia udah ada library yang tinggal pakai gitu kan. Kemudian juga misalnya pengen bikin kayak Kubernetes EKS, itu juga dia udah nyediain kayak library yang bisa tinggal pakai, mungkin kayak cuma 5 baris
kita bisa deploy sebuah Kubernetes cluster dengan lebih cepat gitu. Nah, sama juga ada namanya CDK CLI. Ini nantinya yang jadi interface kita dengan CDK code-nya kita gitu. Oke. Sekarang saya masuk ke demo dikit ya. Tapi sebelum saya demo, saya minta bantuannya teman-teman, mungkin feedback dikit, jangan lupa kalau ada yang ingin pengen dengar apa sih yang selanjutnya mungkin tertarik buat dibahas gitu. Jadi oke, saya kasih demo dikit ya. Di sini demonya saya bakal ngedeploy sebuah simple PHP application. Jadi nanti saya bakal store-nya di AWS Code Commit, tapi kodenya ada di GitHub juga sih. Sebenarnya GitHub ini juga bisa disambungin ke Code Commit. Bahkan kayak Code Pipeline ini juga dia bisa nerima kode dari GitHub. Cuman saya pengen kasih tahu aja soal Code Commit ya, biar lebih tahu. Kemudian setelah itu, begitu saya masukin kodenya ke Code Commit, ini Code Commit ini bakal nge-trigger code build yang nanti ngejalanin PHP unit gitu kan. Jadi kalau PHP unitnya nggak run, dia bakal fail. Kalau PHP unitnya misalnya fail, dia nggak bakal run ke selanjutnya. Nah, selanjutnya ada di tahap code build, di tahap build. Kalau PHP kan kita tahu kan, PHP itu beda dengan Java yang harus dikompil ke jar atau war gitu kan, atau ke Golang yang dia ke binary gitu. Tapi sebenarnya kan kita bisa deploy PHP itu ya cuman file PHP-nya doang. Tapi di sini kita pengen nge-build sebagai container image yang nanti kita bakal store ke Amazon ECR. Nah, lalu setelah itu dia bakal deploy ke staging. Nah, nanti di staging ini dia bakal masukin namanya approval lah. Jadi nanti for the sake of demo nanti tahap approval ini dia bakal ngirim email. Nanti pas di email ini bakal ada kayak link buat ngeklik buat approve atau reject. Jadi kalau reject, misalnya user ini adalah QA atau release manager, nanti begitu dia ngecek, oh ternyata ini ada bug-nya gitu kan, udah di reject gitu. Oh tapi ternyata ini misalnya kalau release manager mikir, oh ini udah oke, ya udah di accept, baru deploy ke production gitu. Oke, kodenya bisa diambil di sini kalau tertarik buat ngeliat-liat. Tapi ini saya coba jalanin dulu. Sebentar ya. Mana. Ya, jadi kodenya adalah seperti ini. Jadi saya punya kode ini ya, index.php. Jadi ini cuma nampilin kayak hello world aja. Kemudian di sini saya punya kelas yang cuma buat nambahin antara A dan B gitu ya. Dan ini saya punya kelas buat tesnya gitu, buat ngetes gitu. Nah, yang akan saya lakukan adalah di sini kalau di lokal itu saya bikin misalnya docker compose up. Jadi saya pakai Docker ya. Jadi Dockernya simple aja. Ini PHP 73 yang Apache. Kemudian Docker Compose-nya juga basically cuma ngejalanin ini. Cuman dia bakal saya lupa. Sebentar, saya lupa ini Docker. Saya lupa ngejalanin Docker. Jadi Dockernya otomatis nyala. Oke. In the meantime, nah ini nanti dia kode PHP unitnya. Jadi dia cuma ngejalanin PHP unit aja buat nge-run ini gitu. Nah ini nanti buat ngetes si my class. Oke. Nah dia bakal ngejalanin Nah, ini jalan kan? Nah, saya pengen ngejalanin nge-run di localhost 8080. Localhost 8080. Nah, ini kan. Nah, di sini development dia tulisannya. Nah, jadi kalau teman-teman kayak ngebikin sebuah Docker itu make sure bahwa Docker itu dia nggak punya konfigurasi yang related to environment. Jadi di sini saya masukin masukin FM itu di sini environment development. Nanti di production bakal saya masukin kayak production dan misalnya staging gitu. Dan sini juga kayak misalnya contoh kayak misalnya koneksi ke database gitu kan, misalnya host database atau port database atau password database jangan disimpan di dalam kontainernya gitu. Karena nanti kalau misalnya ada masalah gitu kan kita butuh si development timnya buat ngedownload kontainer ini buat ngetes di
lokalnya dia gitu. Jadi seperti itu. Oke. Ini udah jalan ya tadi. Nah, saya pengen ngejalanin tesnya. Docker Compose, exec, web, vendor bin, PHP unit. Jalan nggak? Nah, ini kan PHP unitnya jalan ya. Jadi kalau misalnya di sini saya bikin misalnya PHP unitnya kayak 3 gitu kan. Nah, ini kan nggak jalan. Nah, seperti itu. Nah, di sini selanjutnya ini kodenya. Lalu di sini kode CDK-nya. Jadi di sini CDK-nya adalah kode yang saya bikin buat bikin infrastrukturnya gitu. Jadi di sini saya bikin repo code commit-nya, saya bikin staging app-nya, yakni ECS cluster, mirip sama Kubernetes cluster gitu kan. Jadi tapi ini yang staging app sama production app dia menggunakan kelas yang sama gitu. Cuman bedanya sini environment-nya production, sini staging, kemudian di sini desired count-nya kayak jumlah instance-nya itu cuma 1. Di sini jumlah instance-nya ada 3 gitu. Ya karena kalau staging kan nggak perlu banyak instance kan, tapi kalau production kan karena diakses banyak orang, dia perlu banyak instance gitu misalnya. Gitu. Dan ini pipeline-nya, saya bikin pipeline-nya di sini. Jadi pipeline ini dia bakal nerima email sama repositorinya dan production cluster. Nah, ini saya jalaninnya pakai CDK deploy. Nanti ini udah saya jalanin untuk menyingkat waktu. Jadi hasilnya bakal seperti ini. Pipeline. Nah, saya punya pipeline. Nah, ini masih fail kan? Masih fail karena saya belum ngapa-ngapain. Gitu. Nah, saya punya di sini code commit repo-nya. Gitu, my repository. Nah, sekarang saya pengen commit kodenya ke sini. Jadi sini kan saya pakai git remote. Kan saya cuma punya originnya di GitHub ya. Nah, saya bisa add gini git remote add code commit. Kita pakai protokolnya ini. Nah, kita bisa langsung git push code commit master. Jalan dong. Oke, nah ini udah masuk ke master kan. Nah, kita bisa lihat dia class modified-nya just now. Dan sini kita bisa lihat dia ke trigger ya. Dia masuk ke trigger di sini. Oke. Buat ke triggernya nah nanti sebentar. Jadi buat ke trigger, nah nanti di sini si CI/CD pipeline-nya dia ini sebuah construct yang bakal ngebikin kayak satu pipeline dengan multiple stages. Stages-nya source, unit test, build, deploy, manual approval, sama deploy to production. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Di sini seperti lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Nah, di sini kan dia code build ya. Kita pakainya code build yang unit test. Nah, code build itu apa sih isinya? Jadi kita ngeset supaya code build itu dia ngejalanin ini. Jadi kita ngebikin image-nya adalah Linux gitu kan. Dan buat ngesetnya kita bisa pakai namanya build spec. Build spec itu di sini. Jadi di build spec kita punya 2 build spec buat test sama build spec buat deploy. Gitu. Nah, buat build spec kita cuma butuh kayak composer install yang ngejalanin vendor bin PHP unit. Jadi dia cuma tugasnya ngetes doang. Gitu. Nah, di sini kita punya ya runtime versi-nya kita bisa PHP 7 atau pakai Java atau pakai Node bisa serah. Nah, kalau kita bisa lihat di sini dia bakal ngejalanin si build unit test-nya. Jadi kita bisa lihat gitu. Nah, ini yang dia jalanin. Oh, ternyata dia sukses gitu ya. Dia ngedownload Composer, baru dia ngejalanin yang namanya unit test gitu. Udah jalan kan? Selanjutnya adalah dia ngejalanin apa yang dia jalanin? Dia jalanin buat build. Nah, di build ini kita pakai yang build spec yang deploy. Karena di sini dia ngebikin sebuah sebuah image yang udah siap deploy gitu. Udah siap deploy. Dan ini pakai privilege true karena kita bakal ngejalanin Docker di inside si code build ini. Nah, tugasnya apa? Tugasnya dia adalah sebelum pipeline kita bikin namanya ECR, Elastic Container Repository buat nyimpan si Docker image-nya gitu. Nah, di sini kita
bikin sama sih PHP 7, cuman bedanya adalah dia lakuin composer install yang pakai nodev gitu. Jadi kayak kode yang test, kode yang ini nggak perlu lagi dimasukin ke dalam production gitu kan. Buat apa? Karena di production kan kita nggak ngejalanin test kan. Kita cuma butuh ngejalanin yang yang require biasa gitu. Di sini kan require dev-nya kan ada PHP unit. PHP unit kan gede banget ya. Jadi kita nggak perlu nggak perlu nge-package itu juga. Nah, kemudian kita login ke ECR-nya, baru setelah itu kita nge-build Docker image-nya. Setelah nge-build Docker image-nya, kita nge-push ke repository di ECR gitu. Nah, artifaknya apa? Artifaknya itu adalah yang kita keluarin itu adalah ini image definitions, bahwa kita punya repository URL dari image yang udah kita bikin. Jadi kita bisa lihat di sini ada di ECR. Mana ECR? Nanti keluaran CDK-nya seperti ini sih. Jadi ini ada banyak kayak ini misalnya kita lihat URL ke staging. Nah, ini kan cuma Nginx doang. Nanti kita lihat dia pas deploy-nya. Gitu. Jadi pas di ECR itu, nah kita lupain yang mana. ECR. Oke, ada. Ini yang baru. Itu yang rated-nya ini yang paling baru. Nanti bisa lihat kayak dia ada new image lah kalau udah kelar. Udah. Nah, dia ada new image kan. Ini yang baru kita bikin. Gitu. Nah, setelah itu dia deploy to staging. Di sini. Ini basically kita deploy ke ECS cluster kita. Jadi di sini teman-teman bisa lihat kita punya 2 ECS cluster, yang staging sama yang production. Gitu. Nah, ini lagi masalah deployment. Nanti setelah ini deploy ini udah kelar, ini bakal masuk ke manual approval. Gitu, nanti ini bakal ngirim email, nanti emailnya bakal kita kita terima, nanti kita bisa langsung klik gitu. Sebenarnya kalau teman-teman pengen masuk yang pengen continuous deployment, ini sebenarnya bisa di drop aja gitu. Jadi dia bisa langsung ke production misalnya. Ini mungkin agak sedikit lama ya. Itu mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut. Ini kan masih agak nunggu dikit. Masih panjang topiknya atau gimana? Tinggal 2 step lagi sih. Mungkin kita nunggu 10 menit dulu. Gitu. Oke, kalau gitu sambil nunggu, tadi ada yang bertanya, saya cari dulu ya. Untuk CI/CD ada yang versi open source-nya nggak? Katanya itu pertanyaannya. Well, sebenarnya sih bisa pakai Jenkins sih. Jenkins itu saya juga favorit Jenkins juga on top of AWS. Dan kalau teman-teman pakai Jenkins, kita baru baru ngasih tutorial gimana cara bikin Jenkins tapi lebih cost optimize gitu. Pakai spot instance. Coba mana ya? Sorry, Jenkins spot instance. Nah, begini. Jadi pakai spot instance ini nanti pas deploy Jenkins, ya workernya nanti bakal pakai yang spot instance, karena spot instance itu dia bakal lebih murah gitu. Dan kan kalau kita pakai deploy case itu, servernya kan kita nggak kayak 24 jam kan jalanin build gitu. Dan ini nanti bisa lebih optimize code-nya. Tapi kalau pakai code pipeline, dia murah sih. Jadi kayak bayarnya cuma code pipeline-nya aja, dan dia dia bayarnya itu kalau misalnya code build kan bayarnya per waktu build-nya gitu. Kalau code pipeline itu jumlah per pipeline-nya gitu. Per pipeline-nya, tapi nggak mahal sih. Kalau nggak salah cuma kayak $1 gitu per pipeline per bulan. Ya, $1 sih. Jadi kalau misalnya pipeline-nya cuma satu, ya cuma $1 aja gitu. Tapi kalau misalnya Jenkins kan harus bayar per servernya. Dan ini Jenkins juga kan harus di-manage ya. Jadi harus di-upgrade gitu kan, harus sering di-patch. Seperti itu. Gimana Om? Ada pertanyaan lagi? Baru satu itu sih.
Oh, ini Kita ada sampai pertanyaan jam- lagi ya. Ada pertanyaan lagi yang Yes. kedua. Apabila push commit dalam waktu berdekatan akan kui atau paralel? Dia akan queue gitu. Kalau misalnya dia dia akan I think dia pasti queue sih ini. Dan apalagi kan dia apa namanya kalau misalnya kalau dia misalnya ke commit ke satu ke satu branch, dia kan harus nunggu lah, nggak bisa paralel gitu. Oke, pertanyaan berikut lagi. Kalau ada commit baru, terus akan ada image Docker yang baru juga? Yes, image Docker yang baru. Nah itu it's a good questions karena kan Docker itu kan sistemnya layering ya. Jadi dia tuh cuma ngeganti ya layer yang berubah aja gitu. Jadi layer yang berubah. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak layernya kan misalnya gini, kayak jadi ini kan satu layer ya. Jadi yang kalau yang berubah ya cuma yang berubah ini doang gitu. Cuma ini bisa diginin juga sih. Nah, baru karena yang berubahnya di app, ya dia cuma satu layernya aja yang berubah gitu. Tapi memang ada ini sih, ada tips-tipsnya buat gimana caranya kita bisa nge-speed up proses build-nya. Bahkan kalau di sini, sebenarnya kalau pakai code building-nya di sini, dia itu Docker layer-nya tuh bisa di-cache di dalam sini. Gitu. Jadi kita nggak lagi kayak ngambil dari registry, kemudian building nge-pull lagi dari bawah gitu kan. Jadi kalau misalnya dia Dockernya jarang berubah, dia bakal bisa lebih cepat di sini. Kalau misalnya code build ini kita set biar dia nge-cache Docker layer. Oke, pertanyaan berikut. Untuk cek security code bisa didemokan? Sebentar. Ini ada cek security code, maksudnya gimana? Ini kurang tahu saya. Mungkin yang tadi kali ya, yang untuk ngetes. Tapi gini, kalau ada sih yang kalau di ECR itu tuh kita ada namanya image scanning. Jadi kalau teman-teman di sini pakai library atau layer yang yang base image-nya yang nggak secure, dia bisa nanti kasih tahu, oh ini nggak secure gitu. Itu salah satu kayak practice buat nge-securein Docker image gitu kalau di ECR. Ini ada pertanyaan ke private ya, ke private saya. Jadi kalau Jenkins di spot instance tiba-tiba instance-nya hilang gimana? Nah, itu bisa pakai namanya Elastic Amazon EFS. Jadi nanti kita bisa itu kan semacam kayak network file system ya. Jadi dia bakal nyimpen multiple instance itu, dia bakal nyimpen ke file system yang sama basically. Gitu. Nanti dibaca aja nih, dia pakai EFS kok buat di dalamnya. Buat biar nanti kalau instance-nya hilang dan ada instance baru, dia bisa tetap konsisten. Nih, silahkan dibaca. Pertanyaan dari saya lagi nih, dari MP Maghribi. Apakah bisa deploy Docker image dari GitLab? GitLab. Sebentar ya. I think ya sih bisa dari GitLab atau misalnya dari GitLab-nya nanti dia bisa nge-synchroning ke code commit gitu. Saya nggak tahu, tapi kalau GitHub bisa, tapi GitLab itu saya belum pernah nyoba. Tapi kalau misalnya saran saya sih nanti bisa di kodenya nanti bisa disinkronize ke AWS code commit gitu. Kan kalau misalnya GitLab kan dia ada pasti hook-nya kan. Nanti hook-nya dia bisa nanti kayak sinkronin kayak yang baru ke AWS code commit. Oke. Pertanyaan berikut ada pertanyaan OOT, tapi nggak tahu, terserah Om Petra aja mau jawab. Untuk menerapkan versioning di Codebase itu bagusnya kayak gimana? Apa master adalah versi terbaru? Bagaimana dengan versi sebelumnya? Tergantung sebenarnya. Tergantung. Kalau saya dulu salah satu kalau practice yang saya pribadi ya dulu sering pakai adalah satu fitur tuh satu branch. Nah nanti dia itu ada multiple branch buat staging dan juga buat misalnya kalau master itu biasanya dia kan nightly kan. Nanti kalau masternya udah stable dia bakal langsung masuk ke branch namanya production.
gitu. Itu kalau saya sih. Tapi ada banyak ininya sih, mazhabnya sih. Jadi kita nggak bisa bilang kayak satu salah satu benar, tapi ikutin aja yang sesuai gitu. Nah, ini saya udah selesai deploy yang ke staging. Ini kan deploy staging udah kelar. Nah, dia ada manual approval ya. Ini nanti bisa review. Saya bakal lihat kayak ada nggak emailnya masuk. Kok hilang? Bentar ya, saya buka email saya dulu. Biasanya dia suka masuk email. Bentar ya. Ini kan ada email masuknya. Loh, kok hilang? Nah ini kan ada email masuk. Jadi dia bisa tahu kayak bisa masih tahu, oh ini konten buat di review gitu. Ini kok nggak kelihatan. Konten buat di review. Jadi ada URL-nya. Nanti URL-nya bisa dicek. Nah ini kan udah ke deploy nih kan, environment-nya staging gitu. Nah ini environment-nya saya set di sini. Jadi saya set di sini kan environment-nya staging, di set count. Tapi di dalamnya itu sebenarnya saya lebih nge-hide complexity lagi. Jadi ini ada kayak apa namanya ECS cluster saya bikin. Tapi kalau pas di on top of layer-nya kan orang nggak terlalu tahu ini sebenarnya apa di dalamnya. Jadi dia nge-hide gitu. Oke, sekarang saya pengen nge-review gitu kan. Oh ini review, waiting for flow. Jadi kayak oke, jalan gitu. Oke, siap. Approve. Nah dia langsung masuk ke lanjut ke deploy production. Gitu. Ya, langsung masuk ke deploy production. Dan prosesnya sama aja di sini. Dia cuman apa namanya ngambil image yang persis sama gitu. Image yang persis sama, cuman bedanya di environment variables-nya aja. Jadi usahakan bahwa image itu tuh sebenarnya bisa di deploy di mana aja gitu. Cuman bedanya nanti kita set di mungkin kayak parameter store atau secret manager atau environment variables. Gitu. Jadi seperti itu. Nah ini kan udah deploy productions. I think itu aja sih dari saya kalau soal demonya. Seperti ini. Ini buat belajar-belajar DevOps. Kemudian ya sedikit promosi kalau mau belajar lebih lanjut tentang AWS, gabung ke Telegram grup kita atau Facebook grup kita atau Meetup grup kita. Gitu. Kemudian jangan lupa buat kasih feedback ke saya. Andai teman-teman tertariknya kalau misalnya komputer ngundang saya lagi, ya semoga diundang ya. Takutnya kapok jangan ngundang Petra lagi gitu. Enggak lah. Ada pertanyaan nih mau dibacakan? Ya, kita punya berapa lama lagi sih? Jadwal berbuka di 17.51. Jadi masih ada. Oh, masih banyak. Masih ada 20 menit lagi kira-kira. 20 menitan. Ya, itu cukup lah untuk sesi tanya jawab sih. Boleh. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Ramadhani Asudi. Untuk dari dev ke UAT dan ke production, best practice-nya mesti build Docker image baru based on commit developer atau cuma ganti teksnya aja? Kalau cara Ubatek di pipeline gimana? Sorry, gimana? Untuk dari dev ke UAT dan ke production, jadi mungkin pipeline-nya ini, best practice-nya mesti build Docker image baru based on commit dari developer atau cuma ganti tag-nya aja? Sebenarnya sih kalau menurut saya sih sebenarnya nggak usah bikin Docker image baru sih, karena itu kan nambah kompleksitas kan. Jadi kita kayak harus manage kayak banyak banget version dari Docker image gitu kan. Jadi kalau saran saya sih mending kayak Docker image-nya antara staging atau staging antara production itu sama, karena pas staging itu kan kecuali teman-teman mau kayak feature base ya. Kalau feature base itu bisa aja sih kalau feature base. Jadi misalnya mana code commit saya gitu ya. Nah, jadi misalnya kayak feature base kan let's say gini, kayak saya punya master itu yang nightly ya gitu kan. Jadi yang versi baru. Tapi saya juga punya feature gitu. Misalnya feature Jira Code gitu kan, Jira 123 misalnya nama feature gitu. Nama feature 1. Itu bisa. Jadi bikin kayak gini nanti bisa bikin sebuah pipeline, nanti pipeline-nya pakai nge-tag ini gitu. Misalnya Docker image-nya misalnya kayak my app gitu kan. Nah, ini nanti tag-nya itu gini. Nanti ini bisa di-deploy ke misalnya ECS cluster atau cluster yang lain. Jadi tergantung aja. Tapi kalau misalnya
kalau untuk masalah kayak staging ke production atau misalnya kayak dia mau UAT sebelum masuk production, I think jangan bikin Docker image baru sih. Gitu. Jadi yang penting bedain ininya aja, bedain kayak database-nya apa, bedain kayak apa namanya, disimpan database-nya di environment variables ketimbang dia di apa namanya Docker image-nya gitu. Oke, next question. Untuk tools configuration management dan IAAC, recommended pakai apa? Tools configuration management dan IAC, kalau saya sih gini, kayak kemarin saya di AWS User Group ada sedikit masa kayak Terraform atau CDK gitu kan. Atau mungkin CloudFormations juga, cuman kalau CloudFormations kayaknya terlalu, saya nggak tega sih sebenarnya. Karena gini, kalau saya lihat ya, ini kan kodenya kan sekitar cuman kayak 200 baris lah, ini kode yang TypeScript-nya. Cuman begitu masuk CloudFormation itu jadinya nah ini banyak banget. Jadi kalau dilihat berapa banyaknya gitu kan. Ini ada sekitar kayak 3.000 baris gitu. Bayangin dari kayak 100-200 baris jadi 3.000 baris kan. Itu kan CloudFormation kayak gitu. Tapi kalau misalnya antara Terraform atau CDK, saya sih tergantung orangnya juga. Jadi ada banyak ya orang-orang yang latar belakangnya dia sysadmin yang biasa kayak nulis config gitu kan. Mungkin lebih cocok ke Terraform gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman yang datangnya dari developer gitu, itu mungkin lebih cocok pakai CDK gitu karena apa namanya lebih intuitif gitu kan. Karena kan dia mulai bikin code commit-nya, dia mulai bikin staging app-nya, dia bikin pipeline-nya gitu. Dan ini kan karena dia programming language, dia kan bisa menggunakan best practice programming language gitu kan. Gitu. Oke, pertanyaan berikut dari Asri Nasution. Pak, kalau pakai persistent disk itu best practice-nya gimana? Persistent disk. Persistent disk itu that also depends. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman bikin kayak database gitu kan atau aplikasi database yang pakai persistent disk itu that's still okay sih. Cuman nanti kan masalahnya adalah gimana ngatur kayak apa replikasinya gitu antara kalau misalnya instance-nya pakai persistent base di dalam untuk persistent disk kayak misalnya EBS gitu ya. Itu kalau misalnya instance-nya hilang gitu kan gimana caranya biar ada instance baru ini bisa apa namanya pakai EBS yang yang ini gitu, yang instance-nya hilang atau instance-nya fail gitu kan misalnya. Dan juga EBS kan juga mungkin kalau misalnya fail gimana kita bisa replicate di multiple EBS, multiple persistent disk gitu buat nanti kayak apa namanya biar lebih durable gitu. Jadi jangan sampai kayak satu disknya hilang terus datanya hilang juga gitu. Kalau bisa direplicate gitu misalnya. Gitu. Tapi kalau misalnya kayak kebutuhannya nggak terlalu nggak terlalu seperti itu, biasanya saya saranin sih pakai misalnya kayak database atau misalnya kayak object storage kayak Amazon S3 buat nyimpan kayak image atau file atau kalau database buat nyimpan data gitu. Jadinya dia lebih centralized kan. Oke. Tapi nggak tahu kebutuhannya apa dulu nanti. Gitu. Nanti ditanya langsung aja kalau misalnya apa-apa. Oke, pertanyaan berikut dari Omnipe. Mau tanya, jika tes yang tadi gagal, notifnya dikirim kemana? Notifnya dikirim kemana? Sebenarnya yang tadi kalau gagal, tadi saya nggak ngeset notifnya, tapi dia bisa ngeset notif. Jadi kalau misalnya gagal, kita bisa set supaya notifnya itu dikirim via email. Dan dia kan, kita notifnya itu kan pakai SNS ya. Jadi kita pakai namanya Simple Notification Service. Jadi ini dengan mudah bisa diintegrasiin ke misalnya Telegram atau misalnya ke Slack gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah, dia langsung ngirimnya ke Slack gitu. Ini build-nya gagal gitu. Jadi code pipeline SNS. Jadi dia bisa langsung dikasih notifikasi. Gitu. Jadi bisa integrasi dengan SNS. Nanti SNS-nya bisa mengirim via email, via via Slack, via Telegram. Gitu. Jadi bisa di-set sih. Dan ngesetnya ya kalau bisa pakai CDK juga sih biar nanti bisa tinggal dikonfigurasi siapa aja sih yang bisa dapat. Gitu. Oke. Mantap.
Pertanyaan berikut dari Kang Sunu. Untuk Mhm. proses CI/CD biasanya melibatkan QA juga nggak? Misalnya untuk approval dari pipeline staging ke production. Kalau best practice, kalau saya sih tadi kan ada apa namanya, saya sharing best practice dari Amazon Developer. Itu biasanya kalau awal-awal itu butuh, tapi kalau misalnya udah building kayak operational excellence-nya udah bagus, udah mulai confidence, itu nggak usah pakai approval juga nggak apa-apa sebenarnya. Gitu. Atau kalau QA itu kan juga sekarang kan banyak teknologi yang bisa buat nge-automate QA kan. Kayak misalnya kayak Selenium gitu kan, yang dia bisa kayak QA-nya cuma nulis kayak apa namanya, misalnya gherkin-nya gitu kan, kemudian dia gherkin-nya tuh dijalanin secara otomatis gitu. Itu juga bisa. Kayak tadi kan dia ngirim email dulu kan, gitu. Dia ngirim email dulu, nanti emailnya bisa dikirim ke misalnya ke si orang QA-nya. Jadi nanti yang SNS manual approval yang ini mana ya tadi? Itu tuh dia umurnya tuh 7 hari gitu. Jadi ini udah kelar ya, ini udah kelar di production. Dia umurnya 7 hari. Jadi kalau 7 hari nggak di approve ya dia pasti reject. Gitu. Ini production cost line. Oke. Oke, ini kan production. Nah, udah deh ke production. Jadi ini ya demonya dia nge-deploy ke staging dulu. Nanti stagingnya kan siapa namanya si manual approval ini dia bakal dapat URL dari staging ini. Jadi dia bisa langsung nyoba gitu. Baru setelah itu dia setelah dia approve dia langsung deploy ke production. Gitu. Dan enaknya karena pakai infrastruktur as a code, ini tuh bisa direplicate ke misalnya teman-teman bikin feature pipeline misalnya. Pipeline untuk feature gitu. Jadi kalau misalnya buat satu feature khusus buat feature yang lagi dikembangin gitu kan, ini bisa dengan digampang direplicate. Cuman bedainnya mungkin di environment variable-nya aja. Gitu. Dan enaknya juga ini sebenarnya nanti karena ini pakai kode, ini nanti teman-teman bisa bikin library gitu, library npm atau library TypeScript gitu kan. Nanti bisa kayak tim yang lain bisa tinggal include library itu, dia tinggal ngasih config aja gitu misalnya. Oke. Oke. Pertanyaan di Zoom sudah habis nih. Ada yang mau bertanya langsung mungkin masih ada satu atau dua pertanyaan lagi. Silakan. Any question? Oh, Atau terlalu mudah jadi teman-teman apa namanya cepat ngertinya. Boleh nanti kita bikin lebih susah lagi mungkin. ini apa ini? Saya nggak tahu. Coba saya baca aja. Script cluster.ts dan pipeline.ts dapat sources-nya dari Git. Ya tadi saya udah share ini kodenya di sini, bisa diambil aja di sini. Gitu. Nah ini kan kodenya PHP ya, kodenya pakai PHP buat aplikasinya gitu kan. Karena tadi di Telegram group ada yang nanya ini gimana cara deploy code build tapi kode PHP gitu. Tapi ini karena saya pakainya apa namanya? Saya pakainya adalah ECS kontainer ya. Saya bikinnya pakai kontainer. Tapi kalau teman pakai misalnya kayak pakai Elastic Beanstalk, dia bisa tinggal kayak zip aja gitu. Zip kemudian deploy ke S3 nanti minta supaya Beanstalk-nya buat ngambil kode itu. Seperti itu. Oke. Pertanyaan berikut. Masih ada waktu nggak untuk demoin parameter store? Demoin parameter store. Demoin parameter store sebenarnya bisa. Saya ada satu kode lagi sebenarnya. Mana ya? Oh, ada satu kode saya parameter store. Jadi di sini GitHub. Salah, bukan. Nah, ini saya pakai parameter store ya. Jadi di sini saya pakai CDK. Saya pakai CDK. Mana CDK-nya di sini? Nah, ini kan saya bikin. Nah, di sini saya bikin koneksinya bukan dari code commit tapi dari GitHub gitu. Nah, di sini parameter store-nya saya simpan di parameter nama repo sama owner-nya saya simpan di parameter store gitu kan. Seperti ini. Mana ya? Di parameter store.
Ini parameter store. Ini ya, nanti dia bakal ngambil kode dari parameter store ini. Mana? Ini GitHub owner sama GitHub repo, gitu. Dia ngambil dari apa namanya parameter store, nanti dia masukin sini, gitu. Jadi kalau bisa di kode itu jangan ada kayak config yang productions. Nah ini juga ada git OAuth token. Saya simpannya instead of di parameter store, saya simpannya di namanya secrets manager, gitu. Biar dia di encrypt. Gitu, di sini. Cuman saya nggak bakal kasih lihat, karena kalau saya kasih lihat nanti teman-teman bisa dapat akses ke GitHub saya semua gitu. Bahaya. Oh, oke. Boleh juga. Parameter store mantap itu. Pertanyaan selanjutnya, Om, Ya, jadi, ada bagi-bagi voucher untuk testing CI/CD di AWS? Jadi kalau code build ini dia gratis tiap code build. Dia ada free tier-nya gitu. Jadi bisa dipakai. Code build free tier I think kalau nggak salah 100 menit per 100 menit per bulan. Ya. 100 menit per bulan. Jadi teman-teman bisa pakai buat yang ukurannya small gitu. Jadi dan ini juga nggak expire selama setahun. Jadi kalau misalnya udah lewat setahun, teman-teman bisa coba tetap pakai yang code build lah. 100 build itu kan lumayan ya. Jadi kalau misalnya kayak satu build itu kayak 5 menit gitu kan, itu lumayan bisa dipakai 20 kali build. Gitu. 20 kali build mungkin berapa kali? Ya 3 kali deploy lah sebulan gitu misalnya. Gitu. Oh ya, dan secret manager ini lumayan oke sih. Kalau teman-teman kayak nyimpan. Jadi kalau mau nyimpan kayak database configuration itu jangan di parameter store, tapi kalau password itu di secret manager, karena dia bisa nanti di rotate gitu, nanti kayak passwordnya bisa diganti-ganti. Jadi kan lebih aman kan kalau misalnya passwordnya kecuri orang, dia bisa di rotate dengan mudah pakai secret manager. Gitu. Di Facebook kelihatannya juga nggak ada pertanyaan. Oh, sudah turun. Tadi 60-an. Ini sudah tinggal 2. Oke, kelihatannya sudah nggak ada yang nanya nih. Tadi kalau mau feedback di mana? Kalau mau feedback, ya nanti biar saya tahu kalau misalnya Om Peter nodong saya lagi, biar saya tahu kayak apa sih yang menarik buat teman-teman. Please give feedback here. Saya pengen tahu ya apa sih yang menarik dan kira-kira apa sih yang saya butuh improve gitu. Misalnya kan, wah ini materinya terlalu gampang gitu, coba bisa bikin susah lagi misalnya kan. Ya, let's do it lah. Atau kayak, saya pengen dengar soal serverless ya. Gimana? Sorry, gimana Om? Halo? Siapa yang ngomong tadi? Om Nung? Bukan? Ada yang nanya? Ada yang nanya tadi kayaknya ya. Iya, dan nanya terus tiba-tiba hilang. Oke. Udah pada siap makanan semua nih? Tajil. Udah siap-siap ya kayaknya nih, tinggal 10 menit lagi. Oke, mungkin kita akan segera akhiri kali, karena mereka mungkin ada perlu persiapan dulu sebelum berbuka. Jadi ada kata-kata penutup dari Om Petra terkait tips dan trik untuk di CI/CD ini sebelum kita tutup? Ya, I think teman-teman ya kalau tertarik CI/CD, I think ya start early dan start small lah gitu. Jadi start like building like simple pipeline dulu. Tapi yang penting adalah bisa deploy dengan cepat. Jadi bikin kode baru, coba langsung kayak sebisa mungkin bisa deploy dari awal sampai ke production dengan cepat dan less manual gitu. Jadi ini ngebikin teman-teman lagi bisa nanti bisa nanti kayak deploy dengan cepat, bisa nanti kayak tahu kayak ada masalah sesegera mungkin gitu. Jadi itu aja sih, start early and start small. Oke, start early, start small. Quote yang bagus. Oke, dengan demikian mungkin sudah selesai dulu sesi kita hari ini. Dan sebagai pengumuman tambahan, PHP Online Learning besok akan ada lagi dari Om Firman, Om Munir kalau nggak salah. Kita akan bahas topik mengenai
image manipulation. Jadi ditunggu aja linknya, nanti saya akan share sebentar lagi. Dan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah hadir, khususnya untuk M. Petra yang sudah berbagi untuk kita di sesi kali ini. Thank you banget, ini ilmu yang jarang-jarang banget dan mahal sebenarnya, tapi dibagikan gratis untuk kita semua teman-teman yang lagi berpuasa. Saya mengucapkan selamat berpuasa dan selamat berbuka. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan, dan sebelum kita berpisah, teman-teman mohon say thank you untuk Om Petra yang sudah berbagi untuk kita. Terima kasih untuk semuanya. Bye. Terima kasih. Thank you, thank you. Om, thank you, Om. Terima kasih Om. Thank you, Om. Thank you.